Saya Farah Mayuanita dari SMKN 1 Surabaya. Saya Anis Fitria Wijayati dari SD Hadijah, Surabaya. Saya Dini Anasti Nugrowati dari SMP Negeri 48 Surabaya. Kami guru penggerak Angkatan 7 Kota Surabaya. Pada kali ini kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktik coaching Tirta. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah untuk negerimu. Pada coaching Tirta kali ini, saya Bu Anis berperan sebagai coach, teman saya Bu Dini berperan sebagai coachee, dan teman saya Bu Farahma berperan sebagai observer. Sinopsis cerita, Bu Dini, rekan sejawat dari Bu Anis, selaku guru bahasa Jawa di sekolah, telah melakukan supervisi akademik, di mana yang bertindak sebagai supervisornya adalah Pak Lukman, Wakaf Kurikulum Sekolah. Pada saat melakukan supervisi akademik, Pak Lukman menegur Bu Dini karena tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar. Sedangkan Bu Dini merasa sudah melakukan strategi berdiferensiasi konten karena menggunakan banyak referensi sumber belajar. Bu Anis sebagai rekan sejawat Bu Dini melakukan proses coaching Tirta untuk membantu Bu Dini menemukan solusi atas permasalahannya. Selamat siang Bu Anis. Selamat siang Bu Farah. Bu Anis hari ini mau melakukan praktek coaching anu Tirta nggih? Iya, betul Bu, coaching Tirta. Nah, siapa aja nanti pemerannya Bu Anis? Saya sebagai coachnya, Bu Dini sebagai coachingnya. Sebelumnya saya boleh ya ngajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Anis. Boleh Bu. Bagaimana sih rubrik penilaian yang dilakukan Bu Anis dalam coaching kali ini? Untuk rubrik penilaiannya saya menekankan pada 3 indikator ya Bu. Yang pertama mendengar aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coachee dengan mengedepankan proses pada alur Tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya bertanya lagi Bu Anis. Nah, kompetensi coaching apa yang nanti Anda ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Bu. Jadi ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali atau yang memantik dari coach saya supaya untuk muncul kesadaran dirinya sehingga bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahannya. Wah, hebat sekali Bu Anis. Pertanyaan selanjutnya nggih, bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Anis nanti? Baik. Dari pertanyaan berbobot tadi Bu, saya ingin mengembangkan pada pertanyaan terbuka. Jadi di sini pertanyaan ini membebaskan ide-ide dari coach saya agar membuka kesadaran dirinya, memantik solusi-solusi dari permasalahannya, dan dibantu dengan ada kata-kata kunci dari setiap pertanyaan. Untuk pertanyaan terakhir Bu Anis, indikator ketercapaian bagaimana yang Anda inginkan nantinya? Indikator ketercapaiannya apabila coach saya ini dari pertanyaan yang saya berikan itu bisa menjadi stimulus dari coach saya untuk memunculkan ide penemuan masalahnya atau solusinya. Alhamdulillah, semoga nanti praktiknya lancar gitu Bu Amin. Anis. Terima kasih Bu Farahma. Saya coba untuk mulai praktek sekarang ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya Bu Dini? Kurang bagus sih Bu Anis. Kenapa Bu Dini? Itu masalah supervisi saya kemarin. Saya dikritik nggak bisa sama Pak Lukman. Lantas, Ada waktu longgar nggak ya Bu Anis? boleh. Kebetulan saya longgar sekarang. Saya mau curhat nih, mau cari solusi tentang masalah saya. Kapan Bu Anis bisanya? Bisa sekarang yuk kita duduk di sana ya. Ayo. Bu Dini kelihatan galau ini. Coba kita praktek mindfulness dulu ya supaya lebih tenang. Kita praktek teknik stop Bu Dini. Kita tarik nafas 3 kali ya Bu Dini. Ikuti saya sambil pejamkan mata ya.
Coba Bu Dini yang pertama tarik nafas, tahan, lalu kita keluarkan pelan-pelan. Sambil kita bayangkan nih Bu Dini, kita berada di pantai nih Bu Dini ya. Suara gelombang airnya itu menenangkan pikiran kita. Oke, yang kedua kalinya Bu Dini tarik nafas, tahan, lalu lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi Bu Dini, yang ketiga kalinya, tahan, kita hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang coba Bu Dini matanya dibuka pelan-pelan. Bagaimana perasaannya Bu Dini? Wah, saya merasa lebih tenang Bu Anis. Senang ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Dini bisa menceritakan permasalahan Bu Dini apa? Kemarin Bu Anis saat Ya. supervisi, supervisornya kan Bapak Lukman, Iya. bakal kurikulum kita. Iya. Beliau menegur saya Bu. Kenapa Bu Dini mendapatkan teguran dari Pak Lukman? Kalau menurut saya sih sebenarnya tegurannya bukan masalah yang serius. Oh ya? Bukan masalah serius, maksudnya bagaimana Bu Dini? Pak Lukman itu mengkritik tentang proses mengajar saya Bu Anis. Dikritik bagaimana Bu maksudnya? Pak Lukman itu beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu responnya Bu Dini bagaimana? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa saya menggunakan diferensiasi konten. Jadi saya memakai buku referensi dari perpustakaan, saya memakai video interaktif, pokoknya semuanya berpusat pada murid lah Bu Anis. Lalu apa yang menjadi pemikiran Bu Dini tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber yang saya gunakan itu kan lebih memudahkan murid dalam memahami pelajaran saya. Sebenarnya Bu Dini juga sudah bagus juga ya, sudah melakukan strategi berdiferensiasi konten. Bu Dini banyak menggunakan banyak konten-konten dari video pembelajaran dan literatur yang lain. Nah, lalu siswa itu kan karakternya berbeda-beda ya Bu Dini ya, diferensiasi setiap anak itu berbeda. Lalu menurut Bu Dini, apakah strategi yang sudah dilakukan Bu Dini itu hasilnya sudah sesuai dengan anak-anak? Betul juga ya Bu Anis. Kenapa saya tidak punya pikiran ke sana? Sebetulnya ada beberapa siswa sih yang nilainya itu belum terlalu bagus juga. Mungkin itu yang jadi pemikiran Pak Lukman mengenai pentingnya penggunaan buku teks ya Bu Dini. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Anis. Iya, sekarang bagaimana perasaannya Bu Dini setelah bercerita ini? Terus terang sejak kemarin itu Bu Anis saya itu kepikiran terus karena kan katanya Pak Lukman saya ini akan dilaporkan ke kepala sekolah, jadi saya merasa resah, pekerjaan di rumah pun juga jadi terbengkalai. Apa yang membuat Bu Dini merasa resah dan tidak nyaman? Ya itu tadi Bu Anis, Pak Lukman menyampaikan kepada saya mau dilaporkan ke kepala sekolah. Kalau urusan dengan kepala sekolah kan jadi takut ya Bu Anis. Jadi Bu Dini resah, kepikiran karena diberitahukan kepada kepala sekolah tadi ya Bu Dini ya. Betul Bu Anis. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya Bu Anis? Kalau menurut saya sih Bu Dini lebih baik Bu Dini mempersiapkan diri dengan cara melakukan refleksi diri. Seandainya pun Bapak Kepala Sekolah itu manggil Bu Dini harus menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Saya rasa Bapak Kepala Sekolah pasti akan memberikan banyak motivasi positif sih untuk Bu Dini supaya Bu Dini lebih semangat dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu Anis. Iya. Nah, Bu Dini kan sudah banyak bercerita ke saya. Kira-kira setelah ini rencana hasilnya Bu Dini bagaimana ya? Kalau saya sih berniat akan menemui Pak Lukman Bu. Saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Lalu saya juga akan menjelaskan lagi tentang diferensiasi pembelajaran yang saya gunakan. Selain itu, saya juga akan menggunakan buku teks terkait proses pembelajaran saya sesuai dengan apa yang disarankan Pak Lukman. Selain itu, mungkin beliau juga nantinya akan memberikan saya solusi lainnya lagi, Bu Anis. Alhamdulillah, luar biasa loh pemikiran dari Bu Dini ini. Kira-kira kapan ya akan segera dilakukan oleh Bu Dini? Mungkin
besok ya Bu Anis, karena hari ini Pak Lukman tidak ada. Wah, bagus Bu, semangat Bu. Lalu dari rencana aksi yang Bu Dini lakukan, kira-kira Bu Dini memerlukan dukungan apa ya untuk melaksanakannya? Saya tentunya memerlukan dukungan juga dari Bu Anis sih. Sebenarnya saya juga masih dalam pikiran sih Bu Anis. Mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan teman-teman guru seluruh mata pelajaran saya juga. Jadi saya, Bu Anis dan teman-teman yang lain itu bisa kerjasama. Wah, bagus sekali idenya Bu Dini ini. Kira-kira Bu Dini, kapan ya Bu Dini menemui saya lagi untuk menceritakan progres dari aksinya Bu Dini tadi? Mungkin minggu depan ya Bu Anis, karena saya baru minggu depan ngajarnya. Wah, semangat ya Bu Dini. Semoga Ya. rencana Bu Dini tadi lancar ya dan semuanya segera terselesaikan. Amin, terima kasih ya Bu Anis. Ya. Tapi ngomong-ngomong Bu Anis, saya pamit dulu ya, karena ada siswa saya mau mengumpulkan PR tadi Baik, janjian. Bu Dini. Makasih sekali ya Bu Anis ya. Sama-sama, Bu Saya Dini. sudah Semangat merasa ya. lega. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Ya, dadah. Ya. Setelah Bu Anis melakukan praktek tadi ini kan untuk pasca terakhir. Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Anis, boleh nggak? Boleh Bu. Oke. Apa yang dilakukan saat coaching tadi? Apakah sudah menunjukkan indikator yang ketercapaiannya sudah dikembangkan? Insya Allah menurut hemat saya sudah Bu, karena saya di situ sudah menggunakan beberapa pertanyaan berbobot yang menggiring coach saya supaya menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan dari coach saya. Selanjutnya saya juga memberdayakan coach saya supaya untuk responsif dengan pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga lebih banyak untuk menggali ide-idenya sendiri sesuai dengan alur kita ya Bu. Berarti dari pengamatan saya tadi ya Bu ya, setelah dari hasil observasi berdasarkan data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi ya. Dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu berikan sebagai coach ya, Bu Anis mau mengembangkan yang mana? Kalau untuk selanjutnya saya ingin ini Bu, mengembangkan untuk kompetensi mendengarkan aktif. Karena di sini saya ingin menjalin gestur tubuh, bahasa mata dan bahasa gestur tubuh ya Bu, supaya saya itu seolah-olah lebih nyaman ketika coach itu bercerita kepada saya, terus kemudian ingin mencari ide-ide solusi, kemudian saya membantu untuk memantik-mantik pertanyaan supaya terjalin hubungan, jadi chemistry-nya ada begitu Bu. Apabila ada bahasa mata, bahasa gestur tubuh, Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa tercapai nggih dari tadi. Dan ini Bu, yang paling penting itu mindfulness ya Bu ya, supaya ketika coach saya itu bercerita itu merasa tenang, seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya Bu Anis. Terima kasih Bu Parahma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menjalani coaching dengan Alur Tirta dengan Coach Bu Anis, saya sebagai coach merasa sangat-sangat senang sekali karena ternyata dalam menyelesaikan suatu masalah saya itu hanya perlu bimbingan, tidak perlu justifikasi dari seorang coach, sehingga saya mampu mengeksplor diri saya sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri, sehingga apa yang saya lakukan tidak merasa keberatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek coaching Tirta kali ini, saya Diana Sinugrowati sebagai coach, Farahma Yuanita sebagai coaching, dan Anis Fitria Wijayati sebagai observer. Sinopsis, Ibu Farahma sedang memanggil Bu Dini yang saat itu selesai mengajar dan masuk ke ruang guru. Ibu Farahma mengajak berbincang Bu Dini untuk membahas Bu Anis, seorang guru pindahan dari luar kota. Bu Anis dikenal Bu Farahma sebagai orang yang sombong, angkuh,
mencoba beberapa kali untuk berkomunikasi, menyapa Bu Anis, tetapi mendapatkan perlakuan yang menurut Bu Farah kurang enak. Bagaimana praktek coaching Tirta kali ini? Mari kita simak videonya. Oke, sudah. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Anis. Nggih. Hari ini panjenengan mau melakukan praktek coaching Tirta nggih? Betul. Nggih. Yang bertindak sebagai coach siapa Bu Dini? Coachnya saya Bu Anis Budini, coachingnya Bu Farahma. Oh baik. Bu Dini mohon izin. Ya. Sebelum panjenengan melakukan proses coaching Tirta, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nggih. Baik. Yang pertama Bu Dini, bagaimana rubrik penilaian yang dilakukan pada proses coaching ini? Karena saya menggunakan coaching alur Tirta, tentunya rubrik penilaian saya juga memakai alur Tirta Bu Anis. Jadi saya memakai tujuan, saya nanti akan mengajukan pertanyaan kepada coach saya tentang tujuannya apa. Lalu yang kedua, I itu identifikasi masalahnya coach seperti apa. Saya akan menanyakan juga untuk rencana aksi ke depannya bagaimana. Yang terakhir adalah dengan penuh tanggung jawab, bagaimana cara coach mengkonsistenkan. Begitu. Selain itu juga saya akan menggali pertanyaan berbobot agar lebih bisa menggali kemampuan coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu Bu Anis. Baik, luar biasa. Pertanyaan yang kedua Bu Dini, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dini kembangkan? Tentunya saya sebagai coach ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Karena di dalam pertanyaan berbobot saya berharap coach saya akan menemukan jawaban atas solusi masalahnya tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, nah bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Dini kembangkan? Sama, saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot karena memang tujuan dari coaching ini adalah menggiring si coach untuk menentukan solusi atas permasalahannya dia sendiri sesuai dengan kemampuan coach tersebut. Begitu Bu Anis. Indikator ketercapaiannya seperti apa? Coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi sendiri berdasarkan urutan coaching Tirta. Baik, luar biasa sekali Bu Dini. Saya kira untuk pertanyaan di awal observasi ini sudah cukup. Monggo apabila Bu Dini ingin melakukan praktek coaching Tirtanya. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bu Dini. Ya Bu Farah. Iya Bu Farah, ada apa? Tahu kan Bu Anis yang duduk di belakang kita itu guru baru. Sini duduk dulu dek. Ada waktu longgar nggak ya? Ada Bu. Kira-kira apa yang bisa saya dengarkan dari Bu Farah? Aku tuh dek gemes banget lihat Bu Anis. Waktu papasan jalan kemarin, aku sudah tersenyum, diam aja, bikin gemes deh. Jadi menurut Bu Farah, Bu Anis itu menggemaskan ya Bu ya. Lalu Bu Anis diam saja saat disapa Bu Farah ya. Iya dek, benar. Sebenarnya itu sih bukan masalah. Cuman kadang-kadang kan bikin gemes. Benar. Maksudnya Bu Farah bukan masalah, bagaimana ya Bu ya? Itu Bu Anis nggak mau balas sapaanku. Sombong ya dia. Berarti menurut Bu Farah, Bu Anis orangnya sombong. Itu ya Bu ya. Lalu tingkat kesombongan Bu Anis berada di level berapa sih Bu menurut Bu Farah? Kayaknya sih level 6. Wah, tinggi banget ya Bu ya. Lalu gimana ya Bu ya? Kita rilekskan dulu aja sih Bu. Boleh. Daripada nanti kebenciannya Bu Farah semakin menjadi-jadi. Farah gini, kita bayangkan di mulut kita sekarang itu ada balon-balon. Aku tak kirain gini ya. Jadi gini Bu Farah, silakan tiup balon. Satu tiupan itu mewakili satu perasaan negatif Bu Farah ke Bu Anis. 1,
2. Oke, selesai. Kita lepaskan balonnya Bu Farah. Gimana rasanya sekarang Bu Farah? Kayaknya lebih lega dan rileks di aku. Alhamdulillah. Wah, bagus banget ya berarti Bu Farah ya. Lalu Bu Farah memikirkan solusi apa sih sebenarnya untuk Bu Anis ini? Kayaknya aku mau dekatin Bu Anis aja deh, mau tak ajak ngomong-ngomong pribadi. Bagus banget idenya Bu Farah ya. Iya ya. Gini Bu, dari beberapa strategi yang nanti akan digunakan Bu Farah untuk biar lebih akrab sama Bu Anis, gimana sih cara ngajak Bu Farah untuk bisa ngobrol sama Bu Anis? Ada deh, aku punya strategi gimana nantinya kalau Bu Anis itu tak jadiin pengurus koperasi. Bagus. Terus aku kan ketua koperasi, nanti Bu Anis mau tak jadikan pengurus koperasi biar aku bisa deket, biar aku bisa sharing-sharing sama dia. Wah, seru itu Bu. Lalu ada hal lain yang ingin Bu Farah lakukan tidak? Selain Bu Anis tak jadikan pengurus koperasi, nanti aku mau ajak dia jalan-jalan lagi lah, biar lebih dekat gitu loh. Biar lebih akrab ya Bu ya. Ya, Bu Farah kamu. emang terdebes sih kalau untuk atur strategi ya. Alhamdulillah karena Bu Farah sudah bisa menerima Bu Anis. Lalu selanjutnya komitmen apa yang ingin Bu Farah bangun terhadap rencana aksi ini? Aku kan senior ya di sini, masa aku yang gitu-gitu aja. Maka sekali-sekali waktu aku akan bersikap lebih baik lah ke guru-guru itu, terutama guru-guru baru. Aku akan bersikap ramah. Paling enggak aku bisa ngajak Bu Anis lah yang kelihatan masih baru itu. Bagus sih Bu, itu menurutku menurut Bu Farah nih, siapa sih yang mau Bu Farah mintain bantuan untuk menjaga komitmen ini? Ya kamu lah. Kamu kan pinter ngomong, jembatanin aku sama Bu Anis. Oh gitu, boleh. Siap membantu Ibu sepenuhnya. Alhamdulillah. Makasih ya Dek, kamu sudah ngasih aku jalan keluar. Sama-sama Ibu, semoga kita semua solid ya. Amin. Alhamdulillah Bu Dini sudah melakukan proses coaching Tirta. Iya Bu Anis. Saya ada beberapa pertanyaan, mohon izin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dilakukan pada saat coaching? Apakah menurut Bu Dini sudah menunjukkan indikator ketercapaian pengembangan? Menurut saya sudah Bu Anis, karena saya sudah melakukan alur Tirta, bisa dibuktikan dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Koci sudah menjurus ke alur Tirta. Lalu yang kedua, saya juga sudah berusaha untuk kontak mata, menggunakan bahasa tubuh terhadap si Koci. Saya juga melakukan penenangan diri, kesadaran diri dengan menggunakan red balloon. Saya juga sudah mencatat hal-hal yang penting bagi saya dari Koci dan saya menjadi pendengar aktif. Baik, pertanyaan yang kedua Bu Dini, pengamat menyampaikan hasil observasi ini saya tadi mencatat beberapa bagian panjenengan mulai dari alur awal tujuan itu panjenengan sudah sampaikan bahwa tujuannya adalah membantu Koci, di sini adalah Bu Farahma menemukan permasalahannya yaitu permasalahan sosial yang terjadi antara Bu Farahma dengan rekan sejawat. Baik, selanjutnya itu pada alur identifikasi panjenengan membantu Bu Farahma untuk menggali permasalahannya seperti apa. Selanjutnya jenengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memantik Bu Farahma itu untuk menemukan ide-ide solusi, dimulai dari rencana aksinya bagaimana dengan menemui Bu Anis. Selanjutnya pada proses tanggung jawab di situ Bu Farahma ingin mengenal lebih lanjut Bu Anis dengan cara strategi mepet tadi ya, mepet terus gitu sehingga terjalin komunikasi yang baik antara Bu Farahma dengan Bu Anis. Saya kira yang jenengan lakukan sudah bagus, sudah memenuhi kompetensi dari alur Tirta. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga Bu Dini yang terakhir ya. Dari ketiga kompetensi tersebut sebagai seorang coach,
Bu Dini ingin mengembangkan yang mana? Yang pertama jelas pertanyaan berbobot Bu Anis, karena pertanyaan berbobot itu akan mampu menggiring seorang coach untuk menemukan solusinya. Yang kedua adalah mendengar aktif, karena saya sebagai coach, jadi saya harus selalu berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang jadi permasalahannya coach dan kata-kata dan mencatat kata-kata kunci dari coach tersebut agar nanti coach itu tidak keluar batas Bu Anis. Yang ketiga tentunya saya akan mengembangkan bagaimana cara mindfulness agar seorang coach yang punya masalah ini tidak menjadi mempunyai beban masalah saat beliaunya itu menyampaikan permasalahannya. Jadi istilahnya apa ya Bu Anis, biar bisa lebih lega, biar bisa berpikir secara kritis untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu Bu Anis. Wah, alhamdulillah. Selamat ya Bu Dini sudah melakukan proses coaching. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umpan balik yang saya dapatkan kali ini, saya berperan sebagai kunci dan Bu Dini sebagai coach. Saya mendapatkan banyak sekali ide-ide kreatif dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Dini berikan dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Pada praktek coaching Alur Tirta kali ini, saya Farah Yuanita berperan sebagai coach, Bu Anis sebagai kunci dan Bu Dini sebagai observer. Sinopsis yang dapat kami ceritakan di sini bahwasanya saat berpapasan dengan Bu Anis, beliau tampak kusut dan kurang bersemangat. Bu Anis bercerita bahwasanya dia kurang bisa bekerja sama dengan orang lain dalam hal kegiatan tengah semester. Maka Bu Anis minta waktu pada Bu Farah untuk bisa coaching beberapa waktu untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dia hadapi. Mari kita lihat video coaching kali ini. Assalamualaikum Bu Farah. Selamat pagi. Hari ini Bu Farah akan praktek coaching Tirta. Boleh dijelaskan dulu Bu Farah siapa yang berperan sebagai coach? Saya berperan sebagai coach, Bu Anis sebagai coachingnya, dan jenengan sebagai pengajarnya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengadakan coaching, saya boleh bertanya dulu ya Bu Farah ya. Untuk pertanyaan pertama, rubrik penilaian apa yang dilakukan Bu Farah pada proses coaching ini? Nanti saya akan menggunakan indikator mendengarkan kreatif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kunci yang sesuai dengan tahap alur kita, yaitu mencakup pada tujuannya, identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Untuk yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Farah kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Lalu untuk yang ketiga, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka aja Bu, ini nantinya akan saya pakai. Oke, baik. Untuk yang terakhir Bu Farah, indikator ketercapaiannya bagaimana? Saya ingin bahwasanya kunci itu nanti dapat berpikir dan menumbuhkan kesadaran diri. Mindfulness-nya bisa tumbuh ya dari diri sendiri, dari menggali ide-ide dari pertanyaan berbobot yang kami berikan. Terima kasih Bu Farah. Saya doakan semoga praktek coaching dengan alur ceritanya lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farah. Oke Bu Anis. Gimana jenengan lagi repot sekarang? Makan monggo Bu Anis. Saya lihat kok Bu Anis agak gimana akhir-akhir ini ya? Iya Bu, agak galau nih Bu. Saya Oke. Bu Farah, kalau jenengan longgar kira-kira apa bisa bantu saya Bu? Monggo. Saya ingin cerita ini sebenarnya Ya, Bu, untuk apa supaya ini? saya bisa menemukan solusi permasalahan saya. Iya, monggo. Iya, Bu Farah, saya kan kemarin itu dapat SK Bu, jadi panitia KTS. Saya dan Bu Dini, kebetulan
saya dan Bu Dini ini sudah sama-sama buat reng-rengan Bu, kegiatannya seperti apa. Nah, qadarullah Bu, Bu Dini ini keterima P3K Bu, jadi saya itu antara seneng dan sedih Bu Farah. Oh, Bu Dini terima PTK. Iya. Alhamdulillah. Bu Anis ikut senang dong temannya diterima. Senang sih Bu, tapi ya ada sedihnya itu tadi dulu Bu. Terus masalahnya gimana, Bu? Iya, permasalahannya itu kan saya sudah buat rem-rem Iya. KTS-nya ini seperti apa, nanti jalannya seperti apa. Nah, ketika ditinggal Bu Dini ini saya bingung Bu menjalankannya seperti apa. Menurut Bu Anis, ada nggak dari teman-teman kita itu yang bisa diajak bekerja sama oleh Bu Anis menggantikan posisinya Bu Dini? Saya sih melihat ada beberapa guru muda itu yang energi Bu, yang saya lihat ada Bu Diana, ada Pak Lukman, dan ada beberapa lagi sih Bu. Saya lihat mereka aktif sekali sih orangnya Bu. Menurut Bu Anis, kenapa dengan mereka kok nggak bisa Bu Anis mencoba untuk bisa bekerja sama? Masalahnya itu saya juga belum pernah nyoba Bu, belum pernah mencoba. Terus maunya Bu Anis gimana? Saya sih ada rencana Bu, kepingin mendekati Pak Lukman sama Bu Diana. Saya kata-kata gitu loh Bu, saya mau sharing, saya mau ceritakan tentang rencana kegiatan KTS tersebut. Menurut Bu Diana bagaimana? Alhamdulillah ya kalau Bu Anis mulai itu. Lantas apa langkah atau strategi Bu Anis selanjutnya? Rencana aksinya sih saya rencananya Bu mau memaparkan Bu ide-ide yang sudah saya rancang dengan Bu Dini sebelumnya, mau saya sharingkan kepada Pak Lukman dan Bu Diana. Mungkin akan ada ide-ide baru dari Pak Lukman dan Bu Diana yang bisa menambahi ide sebelumnya. Sekarang Bu Anis sudah mulai punya pencerahan ya. Terus kapan rencana itu mau dilakukan? Sesegera mungkin Bu, karena KTS-nya sudah 2 minggu lagi. Terus rencana lain ada nggak? Rencananya setelah itu saya akan membawa kepada Bapak Wakakurikulum Bu ya, yang membimbing SK ini, apakah berkenan untuk menunjuk Pak Lukman dan Bu Diana sebagai tim yang bantu saya untuk kegiatan KTS menggantikan Bu Dini. Jika rencana itu nanti sudah berhasil dan Bu Anis menemukan orang lain pengganti Bu Dini, dukungan dari siapa yang Bu Anis inginkan? Bu Farah dong, Bu Farah kan kalau misalnya ngobrol kan asik, saya mesti dapat solusi dari Bu Farah. Sip lah kalau gitu. Bagaimana perasaan Bu Anis sekarang? Belum Bu, seneng rasanya saya. Tadi itu sampai bingung saya mikirnya gimana. Kalau saya ingin tahu ya progres ini selanjutnya, kira-kira nanti sampai KTS sudah bisa berhasil nggak? Kapan itu kira-kira? Insya Allah kalau sesegera mungkin dalam 1 minggu ini persiapannya sudah akan saya lakukan. Benar ya, Insya 1 Allah. minggu lagi kita ketemu Oke. untuk tahulah hasil akhirnya gimana. Oke Bu, oke Bu Farah. Oke. Alhamdulillah ya Bu Farah telah melakukan praktek coaching dengan Alul Tirta. Nah ini karena sudah selesai, saya juga akan bertanya lagi kepada Bu Farah sebagai bahan refleksi. Yang pertama, apa yang dilakukan pada saat coaching? Apakah Bu Farah sudah menunjukkan indikator ketercapaian pengembangannya? Saya rasa sudah sesuai dengan indikator di mana saya telah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan memberdayakan kunci sesuai dengan tahap Tirta. Oke, dari hasil pengamatan saya sebagai observernya Bu Farahma tadi, saya menemukan beberapa data. Jadi saya juga memberikan penilaian, tapi bukan berdasarkan asumsi saya, karena berdasarkan kita sama-sama mengobservasi, lalu saya juga mendengarkan dengan baik apa sih fokusnya Bu Farah yang ingin dikembangkan, dan akhirnya menghasilkan pertanyaan yang terakhir, yaitu kompetensi seorang coach. Jadi Bu Farah ini sebenarnya mau mengembangkan bagian yang mana lagi sih? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian saya ingin juga memfokuskan sepenuh hati nggih, dengan mindfulness, bahasa mata, kemudian bahasa tubuh dalam melakukan coaching.
Sehingga coach nanti merasa dia itu tumbuh kesadaran dirinya dan tersemangati dalam menggali ide dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, terima kasih Bu Farah, sangat lancar sekali. Semoga nanti bisa diaplikasikan ke dalam kesehariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Bu Farah. Umpan balik dari saya selaku coach terhadap Bu Farahma selaku coach adalah saya merasa terbantukan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Farahma sehingga memantik ide-ide yang keluar dari pikiran saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.